baik. Nah, kita buka Bible dulu ya. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu atau tidak termasuk domba-dombaku, kata Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Karena Yesus adalah utusan untuk Bani Israel, maka dia menerima firman dan menyampaikan firman. Nah, ini poinnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Artinya, antara pengembala dan domba ini saling mengenal. Saling mengenal. Nah, domba di sini mengenal Yesus itu sebagai apa? Sama pernyataan saya di sini, siapa Yesus menurut Yesus. Nah, kalau kita telaah, nah ini di Matius 15:24, apa jawabannya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas ya? Kalau kita runutkan di Yohanes 10:25 sampai 30. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mari kita buka ketika Yesus menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Artinya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah penerima firman dan penyampai firman atau penerima wahyu dari Allah. Jelas ya? Lalu Yesus berkata untuk menunjukkan hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba kita buka Yohanes 10:25 sampai seterusnya. Di sini jelas ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kenapa? Di sini antara domba dengan pengembala ini saling mengenal. Dan domba-dombanya Yesus itu mengenal Yesus sebagai utusan penyampai firman. Karena definisi utusan jelas tertera juga di dalam Bible. Yohanes 3:4, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sangat mudah kalau merujuk kita kepada Yesus. Ya. Maka Yesus mengajarkan dua hukum. Ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang utama? Ini orang Saduki yang bertanya. Lalu Yesus menjawabnya, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati dan segenap akal budimu, bukan diakal-akali si budi. Ya. Lalu Yesus berkata, aku bersyukur kepada Bapakku, Tuhan langit dan bumi. Artinya Yesus bertuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Allah, bullshit. Itu berdasarkan dogma doktrin dari gereja. Ya, oke, Maka saya luruskan narasi Anda
Ya. berdasarkan isi Bible dan berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, oke. Nah, oke. Selamat datang di Kebetulan, saya sudah meluruskan. Ya. Lanjut. Saya masih berpatokan kepada satu ayat yang menyatakan bahwa sifat-sifat Allah itu ada pada diri Yesus. Akulah kebenaran. Dan sifat-sifat ini kemudian diikuti oleh Jibril untuk menginformasikan bahwa Allah SWT yang disembah itu adalah Allah. Di mana Jibril di dalam Quran berkata bahwa Allah yang disembah itu adalah Al-Haq, kebenaran. Dan ini dikopi dari perkataan Yesus. Mengapa saya katakan dikopi? Karena Yesus dulu mengatakan itu. Akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kemudian dikopi oleh Jibril untuk membenarkan Allah yang disembahnya, yaitu Allah SWT di dalam Quran. Nah, ketika Yesus berdoa, Yesus mengatakan bahwa sembahlah Allah, sembahlah ini, itu wajar karena dia itu di dalam, ketika dia berada dalam inkarnasi, ketika dia berada dalam jasad manusia, ketika ia berada di bumi, ia itu punya peran sebagai utusan. Karena kalau kita lihat di ayat Lukas 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Jadi jelas yang lahir itu siapa? Juru selamat. Juru selamat yang menjadi manusia, yang datang ke dunia dalam wujud manusia, dalam wujud hamba. Itu dapat dibaca di dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika Yesus menjadi sama dengan manusia, dia adalah pribadi Allah yang turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, maka dia punya peran sebagai hamba, sebagai utusan dari pribadinya yang pertama, yaitu Bapa. Nah, wajar ketika dia berperan sebagai utusan, dia berkata, Allahku Allahmu. Dia bisa makan, dia bisa berkata, sembahlah Allah saja. Karena memang saat itu dia berposisi sebagai utusan, sebagai manusia. Tetapi banyak sekali sifat-sifat yang Yesus katakan yang menyatakan kealahannya. Dan saya hanya mengambil satu poin, satu ayat untuk membuktikan siapa Yesus. Yaitu di dalam ketika dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan kata-kata ini jelas sekali dikopi oleh Jibril untuk memperkuat Tuhan yang disembah, Tuhan yang diberi sembah, yaitu Allah SWT di dalam Quran ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seluruh bangsa, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apakah Yesus hanya untuk Bani Israel? Tentu tidak. Memang pada saat dia turun ke dunia, saat itu dia yang pertama-tama dia memberitakan Injil itu kepada keturunan Bani Israel. Tetapi ada saatnya setelah itu dia memberitakan Injil dan memberikan keselamatan kepada seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas kalau kami sebagai Kristen mempercayai Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, karena dia adalah kebenaran, karena dia adalah kehidupan, yang kemudian dikutip oleh Jibril untuk memperkuat kealahan dari Tuhan yang dia sembahnya. Ya, seperti itu. Itulah kebenaran yang sejati,
yang tidak dapat digapai oleh Quran ketika dia keluar, ketika dia diciptakan, ya. Oke. Ya, kita luruskan lagi. Yang pertama, Yohanes 14 nomor 6 yang Anda jabarkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini sangat benar. Karena Yesus membawa pengajaran. Nah, di sini Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, langsung aja. Kalau saya merujuk dulu di dalam Al-Quranul Karim, ketika Anda mencari pembenaran ketuhanan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, Anda tahu tidak? Manusia yang Anda tuhankan Nabi Isa alaihissalam diinterogasi, disidangkan oleh Allah. Ketika Allah, coba Anda buka di Al-Maidah ayat 110 sampai 20. Cuma saya mengambil poinnya aja ya. Di Al-Maidah 116. Dan ingat, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Apa jawaban Isa? Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Maka Yesus juga di dalam Bible mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku." Oke? Ya, oke. Sudah terbantahkannya? Ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada lagi. Yang pertama, Anda mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anda baca sampai satu perikop ya. Jangan dicomotlah, kasihan Ilahi. Capek-capek menterjemahkan, menulis lalu dicomot-comot, tidak dipelajari. Marilah kita langsung to the point aja saya ya. Di Lukas nomor 22. Ini judul perikop ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Kira-kira kalau Anda menggunakan logika, akal sehat, cara berpikir, dinalarkan ayat ini, masuk akal tidak? Tuhan yang telah lahir lalu diserahkan lagi kepada Tuhan. Tentu bullshit. Lalu Anda selalu mengatakan Yesus adalah Allah. Tidak satupun dalil-dalil di dalam Bible itu sendiri mengatakan Yesus adalah Allah. Pengakuan dari Yesus sesuai dengan tema saya. Siapa Yesus menurut Yesus? Nah, ini dia. Kata Yesus, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu saya merujuk ke perjanjian lama dulu. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya.
di Keluaran 3:15. Lalu dikonfirmasi oleh Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allah, yaitu Dia yang di surga. Artinya Yesus di bumi, Allah di surga. Akal apa yang Anda gunakan mengatakan Yesus itu adalah Allah, sedangkan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Lalu perkara surga. Oke, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dia hanya duduk. Lalu Yesus berkata lagi, hal yang duduk di dan kananku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Lalu di mana Pak kekuasaannya Yesus? Oke, sudah. Selamat, ya, selamatkan dirimu. Oh. Ya, disanggah dulu lah satu ini. Ini nih, di Lukas 2 nomor 11. Yang berkata sampai Yesus, di 22, silakan. Aku tidak dapat berkata-kata begitu. Menurut kehendakku sendiri. Bukan, telah lahir selamat bagimu, Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, lalu Tuhan ini yang telah lahir masih kecil dia. Ketika berumur 8 hari, ternyata diserahkan juga kepada Tuhan. Silakan. Ya. Kan saya sudah katakan tadi di dalam satu ayat yang saya ambil sebagai dalil. Yesus dalam posisi ketika Yesus diserahkan di dalam bait Allah ketika masih kecil, itu kan dia dalam posisi sebagai manusia. Ya, dia itu dalam posisi sebagai manusia. Di mana di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi saat Yesus berada di dunia dalam wujud manusia, dia melepaskan semua kealahannya dan menjadi sama seperti manusia. Nah, ketika dia menjadi sama seperti manusia, di waktu kecil dia diserahkan kepada Allah di dalam bait Allah, karena memang tradisinya seperti itu. Anak-anak kecil, anak-anak Israel kecil yang masih kecil diserahkan kepada Allah. Nah, Yesus ini berperan sebagai anak kecil saat dia masih kecil. Dia kan datang di dunia dalam proses lahir dan tumbuhnya manusia. Nah, ketika dia masih kecil, nah dia diserahkan di dalam bait Allah sebagai wujud dari tradisinya anak-anak Israel saat itu. Jadi tidak ada salah Yesus diserahkan kepada Allah, karena dalam posisi dia sebagai manusia, sebagai hamba dari Allah Bapa. Saya kan sudah kasih ayatnya. Dan ketika Anda berkata tidak ada dalil Yesus itu Allah, itu jelas banyak sekali. Dan saya hanya memakai satu dalil saja untuk membuktikan siapakah Yesus itu. Yaitu ketika dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan kata-kata ini kan kemudian dikutip oleh Jibril untuk membenarkan Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah SWT. Di mana Jibril berkata bahwa Allahnya itu adalah Al-Haq, adalah kebenaran. Ini sabar dulu. Nah, tidak, Anda tidak mendengarkan saya membaca dalil dalam Al-Quran. Saya tidak bagaimana Anda membenarkan ketuhanan Anda berdasarkan Al-Quran? Kapan saya membenarkan ketuhanan Yesus dalam Quran? Saya tidak pernah. Anda mengambil. Malah saya ini membuktikan bahwa Quran membuktikan ketuhanannya melalui perkataan-perkataan Yesus di dalam Injil. Bagaimana ketika dia disidangkan oleh Allah? Diinterogasi. Nabi Isa alaihissalam diinterogasi oleh Allah. Saya tidak tahu dengan itu ya, tetapi saya ingin katakan di sini bahwa yang enak-enaknya aja. Ya lanjut.
bahwa Yesus itu telah berkata, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan ini adalah sifat-sifat Allah. Tanpa sifat-sifat Allah, Yesus bukanlah Allah. Tanpa sifat-sifat Allah, Allah SVT pun bukanlah Allah. Makanya ketika Yesus tidak pernah berkata, akulah Allah, tetapi Yesus berkata bahwa sifat-sifat Allah ada padanya, itu malah lebih penting. Karena Allah tanpa sifat-sifat Allah nol besar. Sifat-sifat Allah tanpa Allah tetaplah Allah. Karena sifat Allah itu berada dalam Allah itu sendiri. Nah itulah Yesus. Saya hanya memakai satu dalil, satu ayat. Bang. Bahwa Yesus itu izin dulu Bang. kebenaran. Ini kemana-mana soalnya Bang. Begini Bang, di Yohanes 14:6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini atau bukan? Saya jawab. Silakan Bang, karena di sini Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti Yesus Allah. Di sini ada dua esensi. Antara putusan dengan pengutus. Iya. Ya, silakan. Iya, saya akan jelaskan mengapa dalam kalimat akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Mengapa tidak ada jalan yang lain? Mengapa tidak ada jalan kiri, tidak ada jalan kanan, tidak ada jalan dari nabi-nabi, tetapi hanya Yesus saja jalannya. Kecuali dia itulah adalah Allah itu sendiri. Sebab dialah yang tunggal, jalan yang tunggal, jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain melalui nabi ini, tidak ada jalan melalui nabi itu, nabi sana, nabi ini. Tidak ada. Tidak ada nabi yang bisa berkata begitu. Tapi Yesus bisa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus juga bisa berkata, tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa, untuk sampai ke surga maksudnya, tanpa melalui dirinya. Maka dialah jalan satu-satunya. Nah, berarti dialah itu adalah Allah itu sendiri. Itu diperkuat dengan perkataan Yesus yang kedua. Coba ketika Yesus berkata, Bang, dengarkan akulah Bang. Hidup. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya apa ketika itu? Yesus berkata, saya sudah jelaskan tadi. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata. Aku tidak dapat berkata-kata melalui diriku sendiri. Yesus juga diserahkan di bait Allah ketika masih kecil. Itu wajar karena dia dalam posisi sebagai manusia ketika di dunia. Dan di dalam posisi sebagai manusia, Yesus mengosongkan diri. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Sudah Bang. Nah, itu ya dalilnya mengapa Yesus berkata dia tidak bisa. Anda usahakan simak pernyataan saya berdasarkan data-data dari Yesus ya. Nah, ketika Anda mengatakan mengosongkan diri, mari coba kita tengok. Ya, ketika Yesus ditanya, ya, tengok saja. Ya. Tuhan Allah Bapa itu ada di mana? Banyak sekali dalilnya, Bang. Coba. Allahku yang di sorga di Matius 12:50, di Matius 15:13, Matius 16:17, sangat banyak. Yohanes 6:32-33, Matius 18:10 dicatat, 18:19, dicatat. Di Matius 7:21 sampai seterusnya. Ini Allah Bapa ada di sorga. Lalu bagaimana Anda bernarasi Yesus mengosongkan diri? Nah, memang Yesus tidak pernah berubah. Tetap manusia untuk selama-lamanya berdasarkan narasi-narasi dari Bible. Ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13:8. Lalu
Tadi kan saya sudah bantah berdasarkan di dalam Al-Quran, ketika Anda mencari pembenaran di dalam Al-Quran, saya sudah bantah. Saya tidak pernah Itu mencari sangat simpel kebenaran, itu. Jika aku memuliakan diriku sendiri, ini pernyataan Yesus semua, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakan aku. Doa-doa mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Ini Allahnya di surga. Ya, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Matius 19:17. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Nomor 10. Terlalu banyak dalil-dalil berdasarkan pernyataan Yesus bahwa Dia itu punya Tuhan dan menyembah. Coba abang tunjukkan satu dalil menurut pernyataan Yesus di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Karena Yesus di sini memberikan pernyataan juga, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya. Yohanes Yesus berkata, 20:17. Aku akan pergi. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Itu karena Dia dalam posisi sebagai manusia. Bang, abang Yang nyimak tidak? dalam rupa, Tunggu dulu, abang nyimak tidak dulu. pernyataan Iya, berdasarkan dalil? Dengar dulu. Yesus itu sejak dulu tidak berubah, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siapakah Yesus itu? Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi siapakah Yesus? Di sini Yesus? yang Anda maksud ini Yesus ya, tidak? itu kan saya. Ya itu kan Yesus bahwa yang Yesus Tuhan tidak Tuhannya. berubah. Yesus Lalu tidak berubah diserahkan dari kepada dulu Tuhan, ini Tuhan yang sampai mana? sekarang. Nah, ketika Yesus diserahkan kepada Tuhan, Dia kan dalam posisi sebagai manusia. Ada ayatnya yang walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, sebagai hamba, seyogyanya Dia memberitakan bahwa lalu ayat Ibrani ini bagaimana saja. Pak? Yang mana? Ibrani Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, Yesus dan sampai Kristus selama-lamanya. sama, itu yang sama adalah juru selamatnya, rohnya, pribadinya. Rohnya. Sedangkan jasad Ketika Yesus itu, terangkat ke langit, ke surga, begini, apakah dagingnya ikut? Jasad manusia kan bisa mati. Jasadnya ikut. Jasadnya hidup. Lalu Yesus kemana? Apakah dia jadi surga. Allah? Dia kembali kepada tahtanya, kepada yang awalnya, dalam kemuliaannya. Dia kembali. Nah, bagaimana dia duduk di sebelah kanan Bapa dengan Allah? Duduk Coba, di sebelah Pak. kanan Allah. Bapa itu menyatakan ada kesederajatan antara ini. Daud juga duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus juga duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana coba ini, Pak? di mana dikatakan Daud duduk di sebelah kanan? Oke. Anda bernarasi dulu. Cari dulu. Perkuat argumen saudara. Silakan. Perkuat argumen saudara. Daud duduk di sebelah kanan. Iya ada. Silakan. Tunggu, tak buka buku-bukuku.